Bab 46. Mutiara Sang CEO. Tiara memandangi dua punggung orang yang baru saja berpapasan dengannya. Tatapan wanita itu terlihat sendu, ada sesuatu yang ingin dia sampaikan lewat tatapan mata itu sebagai wakil dari perasaan yang dia rasakan saat ini. Hufet. Hanya itu yang mampu Tiara keluarkan dari B1 bir mungilnya. Dia kemudian kembali ke pantry untuk makan siang. Selamat siang Pak Al, sapa Jo sang asisten. Ayo kita pergi sekarang. Baik Pak Al. Tunggu, jangan bilang dia juga akan ikut makan siang juga bersama kita, kata Jessica sambil menunjuk ke arah Jo. Kalau iya kenapa, kamu keberatan? Jawab Alex dengan datar dan terus berjalan. Tapi, aku maunya kita makan berdua saja Lex. Alex menghentikan langkahnya, jika kamu keberatan Jo ikut dengan kita, lebih baik kita batalkan saja makan siang ini. Sial. Aku sepertinya tidak ada pilihan lain daripada tidak sama sekali, umpat Jessica dalam hatinya. Bagaimana? Tanya Alex. Ya sudah, dia boleh ikut. Tapi di sana aku tidak mau dia satu meja dengan kita, pinta Jessica. Aku tidak bisa janji, bagaimanapun Joe adalah asistenku jadi kemanapun aku pergi dia harus selalu di sampingku. Setelah Alex mengatakan hal itu dia langsung masuk ke dalam mobil. Dia duduk di samping kemudi. Jessica melongo melihat Alex yang masuk begitu saja ke dalam mobil tanpa mengajak Jessica. Dan parahnya lagi Alex malah duduk di dekat John di depan. Cepat masuk ke dalam mobil, waktuku terlalu berharga untuk dibuang seperti ini. Jessica menghentakkan kakinya karena kesal dengan semua tindakan Alex. Dia membayangkan sebelumnya, kalau Alex akan bersikap lembut padanya dan menunjukkan perhatian-perhatian kecil padanya seperti membukakan pintu mobil, menggandengnya dengan mesra, dan saat di dalam mobil mereka berdua bisa bermesraan. Tapi semua itu hanya ada di angannya saja. Realitanya Alex justru lebih dingin lagi dari yang di Amerika dulu. Padahal Jessica sendiri juga sudah tahu jika Alex bersikap seperti itu sejak dulu karena laki itu tidak pernah menaruh perasaan apapun padanya. Alex mau melakukan hal itu hanya karena paksaan dari papanya. Jessica masuk ke dalam mobil dengan bersungut-sungut dan membanting pintu mobil bagian belakang dengan sangat keras. Joe terkekeh melihat ekspresi Jessica, sedangkan Alex tidak peduli sama sekali. Dia justru memilih menyibukkan diri dengan ponselnya. Kamu menertawaiku, ucap Jessica dengan mata yang sudah melotot ke arah Joe. Tidak Nona, mana berani saya menertawai Anda, jawab Joe sambil menahan tawanya. Mereka bertiga akhirnya makan di kafe yang tidak jauh dari kantor Alex. Semua itu atas permintaan dari Alex, dan Jessica tidak bisa protes. Wanita itu terpaksa menuruti semua keinginan Alex walaupun dalam hatinya dia merasa sangat kesal sekali. Ditambah lagi Joe ikut bergabung makan siang satu meja dengannya dan Alex. Lihat saja nanti aku pastikan kamu sebentar lagi akan menjadi milikku Lex. Aku akan menyuruh papaku untuk mendesak Om Wira supaya mempercepat pertunangan kita. Kalau perlu kita langsung menikah saja, batin Jessica sambil mengaduk-aduk makanannya. Setelah Tiara mendapat arahan yang benar dari Joe asisten Alex, kinerja Tiara semakin hari semakin baik. Dia juga sudah tidak sering dimarahi oleh Alex. Bisa dikatakan semua hal yang Tiara lakukan dan kerjakan sempurna di mata Alex. Namun tetap saja hubungan Alex dengan Tiara tetaplah dingin, hubungan mereka selayaknya atasan dan bawahan seperti yang Alex mau. Dan Tiara juga tidak mempermasalahkannya sama sekali, justru dia lebih nyaman seperti ini.
Mereka seolah seperti tidak pernah saling kenal sama sekali. Alhamdulillah. Akhirnya gajian juga. Aku bisa membelikan kue ultah dan makanan kesukaan untuk si kembar besok, ucap Tiara dengan ekspresi yang sangat bahagia memandangi amplop coklat yang baru saja dia terima. Dia merasa sangat bahagia karena pendapatannya bekerja di ruangan CEO 2 kali lipat dari yang dia dapatkan dari gaji dia yang sebelumnya. Dan dia juga sudah diangkat menjadi karyawan tetap bukan karyawan kontrak lagi. Jadi setiap bulannya dia bisa menabung untuk kebutuhan sekolah si kembar nanti. Hei Ra, sapa Nadia yang langsung memeluk sahabatnya itu. Aku kangen banget sama kamu Ra, kita sekarang jarang sekali ngobrol bareng. Ketemu saja sebulan sekali saat kita mengambil gaji seperti ini. Heh, ini anak kesambet apa sih? Iya 2 hari yang lalu kita juga baru ketemukan. Lupa. Hahaha. Lupa aku Ra. Oh ya Nat, besok kan si kembar ultah kamu bisa tidak temani aku beli kue dan makanan kesukaan si kembar, pinta Tiara. Astaga. 2 ponakanku besok ultah ya. Aku kok sampai lupa sih. Ya sudah, besok sepulang kerja kita ketemuan di parkiran saja ya Ra. Nanti aku temani kamu, sekalian aku juga ingin membelikan kado untuk si kembar. Gak usahlah Nat, kamu itu udah sering sekali memberikan hadiah untuk Juna dan Luna. Belum lagi kamu sering memanjakan mereka dengan jajan ini itu. Ya Allah Ra, kayak mas siapa aja. Mereka berdua itu sudah aku anggap seperti anak aku sendiri. Jadi kamu jangan pernah mempunyai pikiran seperti itu lagi ya. Makasih ya Nat. Kamu memang sahabat terbaikku, ucap Tiara sambil memeluk Nadia. Aku sampai lupa, besok malam aku ada job di cateringannya Bu Ulfara, katanya dia ada orderan untuk ultah gitu. Dan dia butuh pelayan tambahan lagi, kamu mau nggak Ra? Lumayan lo bayarannya bisa untuk nambahi tabungan sekolah si kembar nanti. Tapi besok kan ultah si kembar juga, masak aku tinggal kerja malamnya. Emang acaranya jam berapa Nat? Juga sih. Cuma sayang Ra, bayaran yang kita terima besar. Soalnya kata Bu Ulfa yang ultah ini seorang CEO. Kalau untuk si kembar nanti aku bantu memberi penjelasan padanya, acaranya pestanya dimulai jam 8 malam Ra. Tapi kita dari jam 7 sudah harus di sana untuk menyiapkan segala sesuatunya. Kalau membeli kue ultah di kembar nanti aja gimana? Dan kita kasih surprise sama mereka saat jam 12 malam nanti, kan selama ini mereka belum pernah mendapatkan surprise seperti itu kan? Kamu benar Nat. Ya sudah aku ikut rencana kamu saja. Sip. Kalau begitu. Setelah ngobrol yang cukup lama dengan sahabatnya itu, Tiara langsung menuju ruangan di mana dia bekerja selama ini. Lagi dia tersenyum bahagia saat menatap amplop coklat itu sampai dia tidak sadar telah menabrak orang yang berjalan berlawanan arah dengannya. Bab 47. Hei! Kalau jalan hati Nona, ucap seorang pria yang tidak sengaja Tiara tabrak tadi. Tiara mengelus lengannya yang sedikit sakit karena menabrak bahu seorang pria dengan cukup kencang tadi. Dia langsung berjongkok mengambil beberapa lembar uang yang berceceran di lantai akibat tabrakan tadi. Setelah selesai mengambil uangnya dan memasukkan kembali ke amplopnya, Tiara langsung membungkukkan badannya sebagai tanda maaf tanpa berniat untuk melihat siapa yang dia tabrak tadi. Maaf Tuan. Saya tidak sengaja, ucap Tiara seraya membungkukkan badannya kembali kemudian dia langsung berlalu dari tempat itu. Orang yang dia tabrak hanya bengong melihat tingkah Tiara yang begitu cuek berlalu begitu saja tanpa melihat wajahnya. Lex.
Apa pesonaku saat ini sudah memudar. Sampai pegawai paling rendah di kantormu tidak mau melirikku sama sekali, ucap Abimana kepada Alex yang berada di sampingnya. Pria tampan dengan berjuta pesona yang terkenal dengan sebutan Casanova itu adalah Abimana Mahendra, seorang CEO muda yang merupakan klien Alex sekaligus sahabat Alex saat di Amerika dulu. Kedatangan Abi panggilan sehari-harinya di kantor Alex untuk membahas suatu proyek. Selain itu juga untuk temu kangen pada sahabatnya yang sudah lama tidak pernah ketemu. Lex. Apa benar pesonaku sudah menghilang begitu saja? Tanya ulang Abi kepada Alex. Alex hanya mengangkat kedua bahunya tanpa menjawab pertanyaan dari sahabatnya itu. Laki-laki tampan itu justru berjalan meninggalkan Abi yang masih terlihat heran dan bingung. Lex. Tunggu ngapa? Ucap Abimana sambil mengejar Alex yang sudah berjalan mendahului. Di belakang mereka dengan setia kedua asisten pribadi dari dua CEO itu dengan setia mengikuti kedua bosnya itu. Lex. Aku jadi penasaran dengan pegawaimu yang tadi, sekilas aku sempat melihat wajahnya, ternyata dia sangat cantik. Sayang kecantikannya harus tertutupi karena kurang perawatan saja. Bodinya juga mantap Lex. Kata Abimana sambil menampilkan senyuman M3 zoom-nya saat membayangkan Tiara. Alex yang mendengar perkataan sahabat M3 zoom-nya itu langsung mengeraskan rahangnya, kedua tangannya mengepal keras. Tidak usah mengganggunya, ucap Alex dengan sorot mata tajam ke arah Abimana. Woi. Santai bro, jangan melotot seperti itu, jawab Abimana sambil cengengesan. Hufet. Alex menghela nafasnya untuk mengontrol emosinya yang hampir saja keluar. Entah mengapa ada gemuruh dalam dadanya saat Abimana terang-terangan memuji Tiara di hadapannya. Hal itu juga menjadi perhatian Joe, asistennya. Ada apa sebenarnya dengan Pak Alex? Selama ini aku perhatikan dia begitu sensitif sekali jika berhubungan dengan Tiara. Aku jadi ingat saat dia tahu jika Yantolah yang menjadi dalang atas semua kesalahan yang Tiara lakukan saat bekerja. Pak Alex langsung marah dan menyuruhku untuk memberikan hukuman dan peringatan yang keras pada Yanto. Dan sekarang saat Pak Abimana terang-terangan memuji Tiara, Pak Alex juga terlihat sangat marah sekali. Ada hubungan apa antara mereka berdua? Setiap mereka bertatap muka, pandangan mata mereka seolah ada sesuatu yang terpendam di antara mereka, kata Joe dalam hatinya sambil menatap ke arah bosnya yang sedang menahan emosi. Aku merasa tertarik dengan wanita itu, karena baru kali ini ada seorang wanita yang tidak mau menatapku sama sekali. Padahal di luaran sana banyak sekali wanita yang antri ingin menjadi teman ranjangku. Tapi dia. Aku jadi benar-benar penasaran dengan wanita itu. Sepertinya aku akan sering ke kantormu Lex. Alex mengerutkan keningnya, ngapain kamu sering ke kantorku? Bukankah urusan kita sudah clear? Hei. Ia mau ngapain lagi kalau bukan mendekati pegawaimu itu? Alex langsung menatap Abimana tajam, aku sudah memperingatkanmu jangan main-main dengan pegawaiku. Woles bro. Sensitif sekali kau ini, aku jadi curiga jangan-jangan kamu. Abimana menggantungkan ucapannya. Tidak usah mengada-ngada kamu. Aku hanya tidak ingin salah satu pegawaiku menjadi korban laki-laki playboy kadal sepertimu itu, ujar Alex sebisa mungkin menutupi emosinya. Hahaha. Pokoknya aku tidak peduli, aku akan tetap mendekati pegawaimu itu. Terserah. Alex berkata sambil mempercepat langkahnya. Oke. Kalau kamu bilang terserah berarti boleh ya Lex. Teriak Abimana karena Alex sudah berjalan mendahuluinya. Sedangkan Alex sendiri hanya mengangkat salah satu tangannya.
Yes. Ucap Abimana kegirangan. Kak, apa nanti ibu tidak marah kalau kita menyusul ibu di tempat kerjanya? Tanya Luna. Pada saudara kembarnya. Insya Allah ibu nggak akan marah. Tumben banget Kak Juna pengen ke tempat kerja ibu. Biasanya kalau Luna minta ada aja alasannya. Cicit gadis kecil dengan mengerucutkan B1 birnya. Hufet. Kakak ngajak kamu ke tempat kerja ibu itu juga ada alasannya dek. Kalau nggak ada hal penting yang harus kakak lihat mana mungkin kakak ngajak kamu ke sana. Oh. Emang kakak mau apa di tempat kerja ibu? Juna tidak menjawab pertanyaan dari adiknya itu. Karena dia tahu jika Luna tidak akan berhenti bertanya nantinya jika dia memberitahu tujuan utama mereka datang ke tempat kerja ibunya itu. Dengan telaten Juna menggandeng tangan Luna berjalan menyelusuri trotoar. Untung saja cuaca hari ini sedikit redup jadi asik kalau untuk berjalan kaki. Akhirnya sampai juga. Lirih Juna memandang gedung kantor yang menjulang tinggi. Dia menengadahkan kepalanya melihat gedung pencakar langit itu kemudian dia mengajak Luna untuk duduk di dekat pintu gerbang. Lebih tepatnya di dekat pos keamanan perusahaan AU Group itu. Dia langsung mengeluarkan peralatan menggambarnya yang dia simpan di tasnya. Luna langsung tahu tujuan utama mereka datang ke tempat kerja ibunya itu untuk apa. Gadis cantik itu langsung mendengus kesal, karena tujuan utama kakaknya mengajak dia ke sana hanya untuk menggambar gedung perkantoran itu. Tahu gini mending Luna sama Mak Ija aja tadi, gerutu gadis kecil itu dengan muka yang ditekuk. Dia duduk di samping Juna sambil ngoceh-ngoceh tidak jelas. Sedangkan Juna sendiri tidak memperdulikan ocehan dari saudara kembarnya itu. Dia memilih fokus dengan pensil dan kertas gambarnya membuat sketsa gedung pencakar langit itu. Luna yang merasa dicuekin oleh kembarannya, beranjak berdiri dan melihat-lihat pemandangan sekeliling perusahaan yang tampak asri. Tidak lama terlihat sebuah mobil mewah keluar dari area kantor menuju ke arah pintu gerbang. Laki-laki yang berada di dalam mobil tersebut memandang ke arah Luna. Aku seperti mengenal bocah perempuan itu. Bab 48. Bukankah gadis kecil itu anak yang hampir kita tabrak kemarin Pak? Kata Joe yang berada di sebelah Alex. Kamu benar Joe? Ngapain anak itu di sini? Apa dia mencariku? Tapi bagaimana dia sampai tahu kantorku di sini? Apa kita perlu menghampiri anak itu Pak? Joe kemudian menghentikan mobilnya di dekat Luna yang sedang berdiri saat ini. Gadis kecil itu tidak menyadari jika ada sebuah mobil mewah yang berhenti di dekatnya. Karena Luna saat ini sedang asyik mencium bunga yang ada di taman dekat pos keamanan. Alex menurunkan kaca mobilnya, Luna. Panggil Alex. Merasa namanya dipanggil, sontak Luna membalikkan badannya dan melihat siapa yang sudah memanggilnya. Om ganteng. Matanya langsung berbinar dan senyumannya seketika mereka melihat siapa yang memanggilnya. Luna langsung mendekat ke arah mobil Alex. Sedangkan Arjuna yang mendengar adiknya menyebutkan nama seseorang langsung mendongakkan wajahnya. Dia menatap sekilas ke arah mobil mewah yang berhenti tidak jauh dari adiknya. Juna seperti tidak asing dengan plat mobil tersebut, ya benar saja seperti dugaan bocah laki-laki itu. Dia langsung menghampiri adiknya takut jika Luna akan bertindak ceroboh lagi seperti kemarin. Ngapain kamu di sini Tanya Alex saat Luna sudah berada di samping mobil Alex. Aku lagi nungguin ibu pulang om. Alex langsung mengerutkan dahinya mendengar jawaban Luna. Ibu kamu bekerja di sini? Tanyanya lagi. Iya om. Apa om ganteng juga kerja di sini?
Alex hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan oleh gadis kecil itu. Berarti kenal dong ma Ibu Luna, soalnya Ibu Luna kan bekerja di sini juga. Emang siapa nama ibu kamu Hem? Nama ibuku adalah Mu. Hem. Tiba-tiba terdengar suara deheman dari Juna yang tiba-tiba sudah berada di belakang Luna. Alex menyunggingkan senyumannya kala mendengar suara Juna. "Hey boy. Apa kabar?" tanya Alex kepada Juna. "Baik om." jawab Juna singkat. Tanpa sadar pandangan Alex tertuju pada kertas gambar yang dibawa oleh Juna. Sekilas Alex melihat hasil gambar Juna, dan dia sangat penasaran dengan gambaran anak itu. "Apa boleh om lihat hasil gambar itu?" tanya Alex dengan begitu hati-hati. Walaupun dia belum mengenal jauh tentang Juna, akan tetapi dia bisa memahami karakter anak seperti Juna itu. Karena dia merasa jika berhadapan atau berbicara dengan Juna, sama saja dia sedang berbicara atau menghadapi dirinya sendiri. Juna hanya diam tidak menanggapi permintaan Alex itu. Dia justru menggenggam erat kertas gambar itu. Luna yang melihat tingkah saudara kembarnya itu hanya menghembuskan nafas. "Kak, Om Ganteng hanya ingin melihatnya saja, tidak akan meminta atau menjiplak hasil gambar kakak," ucap Luna sambil memberikan tatapan tajam pada kakaknya. Luna paham betul karakter kakaknya itu, dia paling benci jika hasil kerja kerasnya diminta orang lain atau dijiplak. Dengan berat hati akhirnya Juna menunjukkan hasil gambarnya pada Alex. Alex mengambil kertas gambar itu dengan sangat teliti, dia memperhatikan goresan pensil di atas kertas gambar itu. CEO tampan itu berdecak kagum melihat hasil gambar itu. "Luar biasa," ucap Joe tiba-tiba. Asisten Alex itu ternyata juga melihat hasil gambar Juna yang berada di tangan Alex. "Kamu benar Joe. Gambaran ini tampak luar biasa bagi seorang anak seusia mereka," lanjut Alex. Alex menelusuri setiap goresan gambar itu, dan tiba-tiba di pojok kanan bawah ada sesuatu yang menggelitik hatinya. "Ah!" cicit Alex saat melihat goresan huruf A di pojok kanan bawah kertas gambar Juna. Sontak hal itu membuat dia teringat dengan kebiasaan masa kecilnya saat dia sudah selesai menggambar. Dia selalu membubuhkan huruf yang sama di tempat yang sama juga. Kenapa anak ini memiliki kebiasaan yang sama denganku saat kecil dulu? Tanya Alex dalam hatinya. "Apa Anda sudah selesai dengan kertas gambarku Tuan?" Alex langsung tersentak dari lamunannya. "Apa boleh saya meminta hasil gambaranmu ini?" "CK, sudah saya duga," lirih Juna sambil memutar kedua bola matanya. Luna yang melihat hal itu langsung berkata, "Kak Juna paling tidak suka jika hasil gambarannya diminta oleh orang lain Om Ganteng. Apalagi gambar ini akan diikut sertakan di perlombaan di salah satu mall terbesar di kota ini, M. Kalau nggak salah nama mall itu seperti tulisan yang ada di depan gedung itu." Luna menunjuk tulisan Out Group yang berada di depan gedung kantor Alex. Alex mengikuti arah jari telunjuk Luna, dan tiba-tiba dia tersenyum. "Ya sudah kalau begitu Om pergi dulu karena ada urusan penting yang harus Om kerjakan," pamit Alex pada Luna dan Juna. "Yah." Padahal Luna masih ingin mengobrol sama Om Ganteng, kata Luna dengan ekspresi yang sangat menggemaskan menurut Alex sehingga membuat pria tampan itu tersenyum hangat seraya mengelus kepala Luna. Alex kemudian turun dari mobilnya. "Lain kali lagi ya," jawab Alex yang entah atas dorongan apa dia berani mengecup kening Luna. Hatinya begitu hangat saat melakukan hal itu, begitupun yang dirasakan Luna. Sedangkan Arjuna sendiri tampak biasa saja, datar dan tanpa ekspresi saat melihat Alex mencium kening adiknya itu.
Dengan spontan Luna langsung memtigaluk Alex dengan sangat erat, begitu pun dengan Alex. Pria dingin itu membalas pelukan Luna dengan begitu hangat, sesekali tangannya mengusap lembut punggung gadis kecil itu. Andai saja kita mempunyai ayah seperti Om ganteng itu ya kak. Ucap Luna memandangi mobil Alex yang semakin menjauh dari hadapannya. Juna hanya memutar kedua matanya jengah dengan sikap konyol saudara kembarnya itu. Ayo kita pulang deh. Ajak Juna. Lo kok pulang kak? Bukankah kita akan menunggu ibu? Ibu masih lama pulangnya. Dari mana kakak tahu kalau ibu pulangnya lama? Hufet. Tadi kakak sempat bertanya pada Pak Satpam itu. Kata bapak itu, pegawai kantor ini yang bekerja sebagai cleaning service seperti ibu masih 2 jam lagi pulangnya, jelas Juna. Oh, ya sudah kalau begitu kita pulang saja kak. Tapi nanti kita bilang tidak kalau kita kesini ma ibu. Kita tidak boleh berbohong ma ibu, apa kamu lupa dengan pesan yang ibu selalu beritahu ke kita? Iya, kak.